Mari bahagian ini. Yuk mari arahkan tangan kita kepada keluarga ini, terutama doa anak ini ya saudara. Pasyadaya Rabbasya Rahmasya. Mulai iman kedua orang dia orang tuamu. Angel Kineni Kael, hari ini kau diserahkan kepada kasih tangan Tuhan. Dalam mulai hari ini Tuhan berdoa atas hidupmu. Tuhan yang akan memenuhi dan akan menuntut dalam hari-hari apa yang kau perlukan. Tuhan akan sediakan dalam hidupmu. Amin. Hikmat Tuhan menuntut engkau Jadi dalam nama Yesus, dalam kasih Tuhan. Yes Tuhan. Sehingga engkau akan menjadi anak yang terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Akan takut akan Tuhan. Amin. Akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Yes. Kau akan berbakti kepada orang tua. Oh Tuhan, terima kasih. Dalam hidupmu, kau akan sepenuhnya jadi milik Tuhan. Amin. Janganlah kau khawatir. Tuhan akan menopangmu. Karena Tuhan akan menjagaimu dan sepanjang hidupmu. Diberkatilah kau sebagai orang tua menjadi iman dan keluargamu. Terjadi dalam nama Yesus. Saya seorang anak. Yes. Diberkatilah engkau untuk menjadi iman Amin. untuk anak ini dalam kasih Tuhan. Yes Tuhan. Diberkatilah engkau sebagai seorang tua sebagai ibu dalam anak Ya ini. Tuhan, makasih Demikian doa. Amin. Doa untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, dan kau akan terus melalui doa-doamu Tuhan mendengar, dan kau akan bawa melalui doa-doamu untuk sepanjang hidupmu beserta keluarga anak-anakmu terus untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya Bapa. Biarlah kasih Tuhan tercurah, biarlah kau pun diberkati, hikmat Tuhan turun atasmu, biarlah kasih Tuhan, hikmat Tuhan menyertai engkau. Kau akan terus dibawa Tuhan dalam hari-hari bersama kasih Tuhan. Diberkatilah keluarga ini, Ya. diberkatilah semuanya Ya. dalam hari-hari mereka. Apa yang kau butuhkan, Tuhan menyediakan dalam hidup. Terjadi dalam Apa yang nama jadi Yesus. permasalahanmu, Tuhan Ya. akan menopang sehingga Amin. kuat untuk Amin. menanggungnya. Kau menjadi umat pemenang. Yes. Aku muliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ya. Selamat ya. Ya, shalom. Shalom semuanya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Terutama untuk saat saya sebelum hamil justru ya. Jadi sebelum kejadian itu sesudah kami peneguhan. Kenapa kami peneguhan? Karena sebelumnya kami menikah dengan dengan cara agama di luar Tuhan gitu ya. Makanya kami banyak kerinduan untuk melaksanakan peneguhan. 13 Oktober tahun kemarin kami melaksanakan peneguhan pernikahan. Setelah peneguhan itu Tuhan itu ngomong sama saya, tenang ya, kayak gitu. Kandungan kamu, buah kandunganmu sudah diberkati. Amin. Saya bilang, jangan Tuhan, saya bilang gitu. Kenapa saya sempat nolak? Karena saya pernah 2 kali keguguran dan anak kami yang kedua meninggal gitu kan pada saat lahir gitu. Itu bikin saya trauma sebetulnya gitu kan, buat punya anak lagi gitu. Terus udah gitu, beberapa hari kemudian Tuhan ngomong lagi, tenang ya, buah kandunganmu sudah diberkati. Jangan Tuhan, kata saya gitu. Saya takut, saya bilang gitu. Saya nggak berani, saya bilang gitu. Terus udah gitu, Tuhan ngomong lagi buat yang ketiga kalinya. Tenang ya, buah kandunganmu sudah diberkati. Tapi buat yang ketiga kali ini Tuhan bilang, kamu lihat video. Waktu itu kan di video kan, ada video ya waktu kami berdua ini peneguhan. Saya disuruh Tuhan tuh lihat video. Terus udah gitu pada saat Pak Teddy bilang diberkatilah buah kandunganmu, sampai video itu Tuhan minta saya diputar 3 kali. Tuhan tuh suruh saya lihat video itu sampai 3 kali. Sampai yang ketiga saya nangis. Iya Tuhan, kata saya gitu. Kalau Tuhan kehendak saya buat punya anak lagi, ya udah. Tapi saya minta, kata saya gitu kan. Kalau nanti saya hamil lagi, saya pengen anak saya itu sehat. Saya nggak ada yang namanya masalah dalam kehamilan gitu kan. Terus udah gitu, pada bulan Desember saya itu ikut MDPJ, MDPJ terakhir tuh. Terus
waktu ikut MDPJ itu kan biasanya PL itu suka ngajak ya yang anak-anak muda atau yang berjiwa muda maju ke depan gitu. Waktu itu saya maju ke depan, saya ajak ini anak saya pelit. Saya sekalian melatih dia juga gitu. Waktu itu berani maju ke depan gitu kan. Waktu itu pas banget posisi saya sama Evel itu di bawah panggung, depan banget panggung gitu. Kita itu pujian, nari-nari gitu kan. Nah pada saat masuk penyembahan, Tuhan itu bilang, simpan tangan kamu di perut kamu, di kandungan kamu, satu tangan kamu naik ke atas, kata Tuhan gitu kan. Buat apa Tuhan, kata saya gitu. Doakan kandunganmu, kata gitu kan. Udah di situ saya ikutin apa yang Tuhan suruh. Saya sambil ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan memang berkenan saya buat hamil lagi, saya minta kalau semuanya baik, Tuhan yang sediain semuanya, saya bilang gitu. Karena Tuhan tahu saya punya ketakutan buat punya anak lagi, gitu kan. Terus udah gitu, pada saat bulan Januari, ternyata saya udah haid, udah telat gitu kan. Tapi di situ saya telat, saya udah tahu, saya udah feeling sebelum tes saya udah tahu saya hamil. Karena sebelumnya kan udah ngasih tahu gitu kan. Terus udah gitu saya tes bener lah garis 2. Pas saya lihat garis 2 saya bilang sama Tuhan, saya hamil. Saya tahu semua Tuhan sediain. Tuhan kasih kekuatan, saya percaya Tuhan yang udah berkehendak semuanya baik ke depannya gitu kan. Terus udah gitu karena saya pernah punya pengalaman keguguran, terus udah gitu dari kehamilannya kemarin kenapa anak saya sampai nggak ada, karena saya preeklamsia, tekanan darah tinggi. Nah terus kalau gitu kan berarti kan mesti periksa ke tempat yang bener-bener ngerti gitu kan. Begitu kita cari tempat lah, tempat yang buat bisa periksa yang bener-bener sesuai tempatnya lah gitu yang kita butuhkan gitu kan. Terus dapatlah tempat di klinik. Terus udah gitu kita ke bidan karena kita nggak tahu gitu kan. Ternyata di situ tuh ada dokter kandungannya. Kita nggak tahu kalau itu ada dokter kandungan. Terus udah gitu dan ternyata dokter kandungan di situ tuh harganya itu setengah dari dia praktek di rumah sakit gitu. Terus udah gitu saya itu dapat juga obat pencegah tensi tinggi. Terus udah gitu dibeli di luar ya. Terus udah gitu harganya itu kalau buat kami ya lumayan gitu kan. Terus udah gitu saya ngomong sama suami, kok ini harga obat sekian, periksa dokter sekian, BPJS sekian, kita 1 bulan tuh mesti punya duit segini buat periksa setiap bulannya. Diem lah gitu kan, duit dari mana gitu kan. Sedangkan ya suami saya narik gitu kan, ojek online. Terus udah gitu ya kita emang ada terus biar ayam juga gitu kan. Tapi kan yang kita butuhin ini kan buat sehari-hari sama buat periksa ini gitu kan. Tapi saya bilang gini, udahlah dari awal Tuhan udah kasih anak ini, percayalah semuanya udah disediain sama Tuhan. Udah saya nggak mau yang mikirin lagi gitu. Dan berapa lama dari situ suami saya tuh ngomong, ada job sampingan dan bayarannya itu buat nutupin biaya buat BPJS, beli obat, sama periksa dokter kandungan. Itu hebatnya Tuhan gitu kan. Kita kasih Tuhan tuh buat Tuhan yang luar biasa gitu, yang nggak kepikiran lah gitu bisa Tuhan sediain semuanya gitu kan. Puji Tuhan itu setiap bulan kita periksa semuanya lancar gitu kan. Sampai akhirnya saya mau dapat rujukan karena udah mau masuk bulannya. Pas masuk bulannya ini pas periksa ternyata dia ini ada lilitan, 2 lilitan, sama kayak anak kami yang sebelumnya itu ada 2 lilitan juga gitu kan. Terus udah gitu saya bilang lah sama dokternya gitu kan, yang kemarin itu nggak selamat dok gitu kan. Jadi sama dokter ini dimajuin, tadi itu di 36 minggu karena ada lilitan, dicepetin semuanya. Dan puji Tuhannya lagi, saya operasi sesar. Saya pernah ngalamin sesar sebelumnya. Kalau habis sesar itu kan sakit ya, obat bius
bilang itu sakit. Tapi itu saya habis lahiran obat bius sakit, saya nggak ngasihin sakit sama sekali. Bahkan sebelum kateter dilepas aja saya udah bisa duduk. Waktu itu Pak Barita Bu Elida aja rumah sakit saya udah duduk di bangku. Itulah hebatnya Tuhan, itu benar-benar nggak ngasihin sakit sama sekali. Amin. Nggak ngerasa apa-apa sama sekali. Ya namanya kalau sakit-sakit dikit lah wajar gitu ya. Tapi ini yang namanya bekas operasi itu tuh nggak ada sama sekali. Di situ saya semakin percaya dari sebelum saya hamil sampai lahiran sampai hari ini semuanya Tuhan sediain, semuanya Tuhan yang pegang gitu. Amin. Saya untuk kita semua di sini pastilah kita semua punya pergumulan. Kita hidup nggak ada yang nggak punya pergumulan gitu ya. Kita mau senang ataupun sedih, suka ataupun duka, percayalah itu semua tuh terjadi atas kehendak Tuhan. Kita jangan takut, jangan pernah takut kalau kita jalan sama Tuhan. Kita jalan sama Tuhan Yesus, semuanya Tuhan yang pegang kendali, semuanya Tuhan sediain. Walaupun kadang kita masih ada tanda tanya, itu secara kemanusiaan wajar, tapi cepet-cepet kita langsung pas gitu. Jangan langsung dibawa dipikirin, nanti kalau kayak gitu nanti iblis yang masuk gitu kan.